Jodohku bukan perjaka. Chapter 40. Agak horor. Vin, gue sampai gemeteran gara-gara lo nyuruh anak rektor buat ngepel depan ruangan lo, dan tadi lo bilang juga kalau kita ngerekam. Apa parah lo? Gimana nasib kita nih? Aku yakin, saat ini, Nana baru aja sampai di mejanya dan dia langsung ngetik kayak gini. Saat Kalina mungkin dia suruh ke kamar mandi dulu, tapi aku tidak gentar. Aku punya bukti dan semua yang kukatakan itu, rasanya benar. Kalau Pratiwi memang merasa anak rektor dan tahu ayahnya punya jabatan penting di kampus ini, seharusnya dia tidak bersikap seperti preman kampus. Karena itulah, aku masih tenang menaruh handphoneku dan mengeluarkan isi tasku untuk mempersiapkan pekerjaanku hari ini. Hanya memastikan saja, mengecek ulang termasuk bahan-bahan materi kuliah nanti, meski perasaanku sekarang tidak enak. Vin, nih si Kalina gue kasih tugas apaan? Tapi belum sempat aku mengecek laptopku. Ada notifikasi lagi. Nana kembali mengirim pesan padaku. Pesan pertamanya tadi tidak kubalas, karena aku merasa itu tidak penting untuk dibahas. Aku sudah tahu apa yang harus kukatakan pada Pak Bacetiar kalau nanti anaknya mengadu. Rekapan data laporan Fakultas Kedokteran buat rapat tengah tahun aja, termasuk semua kegiatan dan lainnya. Suruh dia rapihin datanya. Lo belum ngerjain kan? 3 hari lalu lo ngeluh, belum selesai nyalin. Itu datanya banyak banget loh. Beneran dia disuruh ngerjain semua, Vin? Cepet banget si Nana ngebalisnya. Perasaan aku baru mengirim dan klik send, pesan balasan sudah kuterima. Aku heran dengan perempuan, bisa menulis pesan secepat ini. Iya, bahkan aku membutuhkan beberapa detik, sampai aku bisa mengirim pesan balik padanya padahal hanya kalimat sependek itu. Kapan deadline selesai? Yakin lo nyuruh dia ngerjain itu semua? Suruh selesaikan hari ini, kan memang hukumannya. Jangan sampai ada tipu, ingatkan padanya. Nanti setelah disalin gue baca ulang. Masih baik aku memberikan tugas ini padanya dan tidak menyuruhnya melakukan tugas lain yang lebih berat. Aku punya alasan kenapa aku tidak menyuruhnya mengepel juga. Tapi saat ini aku tidak mau memikirkan itu dulu, karena aku harus tenang mengurus urusanku. Tapi sayang sebelum ku mulai mengecek, handphoneku kembali berdering. Saat ini bukan Nana yang menghubungi. Selamat pagi Pak Bacetiar, ada yang bisa saya bantu? Rektor di kampusku meneleponku dan aku yakin anaknya sudah mengadu. Cepat juga ya. Selamat pagi Pak Davin. Dari suaranya aku tahu kalau dia sedang memendam rasa marah padaku. Putri saya, Pratiwi, baru saja menelepon saya dan saya mendengar Pak Davin menghukumnya. Ya, Pak Bacetiar, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Tapi putri Bapak sudah melakukan tindakan yang kurang baik di kampus ini. Saya menyimpan bukti-buktinya dan jika Bapak mau saya bisa mengirimkan ke Bapak. Saya memberikan beberapa hukuman juga untuknya sebagai pembelajaran dan saya berharap sekali putri Bapak bisa menyadari statusnya sebagai mahasiswi di kampus ini tanpa ada embel-embel anak rektor. Mungkin kalau Pratiwi mendengar ucapanku ini pasti kecewa tapi aku tidak bisa berpura-pura. Aku sangat marah sekali karena dia seperti mengatakan padaku kalau dirinya adalah anak rektor dan aku tidak berhak untuk menghukumnya. Mungkin kalau Pratiwi mendengar ucapanku ini pasti kecewa tapi aku tidak bisa berpura-pura. Aku sangat marah sekali karena dia seperti mengatakan padaku kalau dirinya adalah anak rektor dan aku tidak berhak untuk menghukumnya. Dia seperti mempecundangi aku di depan mahasiswi lainnya tadi. Apa karena dia anak rektor maka aku yang menjadi dekan Fakultas Kedokteran tidak berhak untuk memberikannya hukuman atas perbuatannya yang tidak sesuai aturan? Saya mengerti kondisinya Pak Davin, tapi menyuruh putri saya mengepel apa itu tidak kelewatan. Tumpahan makanan yang ada di depan ruangan saya ini diakibatkan karena kemarahannya yang tidak bisa mengendalikan diri Pak Bacetiar. Jika saya menyuruh mereka yang biasa membersihkan kampus ini untuk melakukannya, maka saya tidak mengajarkan putri Anda bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Saya mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini. Aku tidak basa-basi, aku masih tetap pada keputusanku kalau aku tidak akan mengubah hukumanku. Tapi seharusnya kalau memang Pak Davin tidak pilih kasih, maka asisten Bapak harus membantunya juga membersihkan depan ruangan Bapak. Ini baru adil menurut saya. Mohon maaf Pak Bacetiar, saya bukannya timpang dalam menghukum. Di sini yang menjadi sorotan saya Pratiwi menghina makanan yang dibawa oleh seseorang dengan niat baik, dan yang kedua dia menumpahkannya tanpa alasan yang jelas, hanya karena sebuah foto.
Lalu, saya juga sudah memberikan hukuman yang lain untuk Kalina Amara Kahlani. Saya memintanya untuk mengerjakan hukuman yang tidak mudah, juga dengan limited deadline, tapi memang saya tidak memberikannya hukuman membersihkan di depan ruangan saya, karena bukan dia yang menumpahkan buburnya, dan bubur itu dibeli dengan uang Pak, meski tidak seberapa. Meski mungkin menurut Putri Bapak makanan itu tidak sehat untuk dimakan, tapi kita tidak boleh menghina makanan. Berapa banyak orang di luar sana kelaparan dan tidak bisa mendapatkan makanan. 2 kali saya melihatnya membuang makanan ini, es kopi, dan sekarang bubur. Saya berharap sekali Putri Bapak bisa mengambil sisi positif dari hukuman ini. Bukan berarti saya membencinya, tapi saya berusaha untuk menunjukkan kasih sayang saya sebagai dekan Fakultas Kedokteran, agar Putri Bapak tidak mengulangi perbuatan seperti ini kelak. Ini akan mencoreng nama baik Pak Bachtiar sendiri. Menurut Anda begitu, Pak Davin? Ya, dan saran, saya Bapak tidak harus ikut campur dengan urusan ini, karena, pertama, mereka yang melihat Putri Bapak mendapatkan hukuman menunjukkan, kalau Bapak tidak pilih kasir, kalau memang anak Bapak bersalah mereka patut dihukum. Ini akan membuat harga diri Bapak dan nama baik Bapak tidak tercemar. Justru, kalau Bapak menolongnya sekarang, dan membuat saya meringankan hukumannya, saya yakin sekali ini, akan menjadi pembicaraan kampus di mana anak rektor tidak bisa menunjukkan sikap seperti yang seharusnya sebagai anak dari pendidik dengan jabatan tertinggi di kampus ini. Aku yakin Pak Bachtiar bukan orang yang bodoh. Aku mencoba memberitahukan alasanku dan dia tahu kalau aku pasti punya buktinya karena anaknya pasti cerita. Aku tidak memaksanya untuk bicara dan aku memilih menunggu saja sampai dia memutuskan sendiri apa yang ingin dikatakannya padaku. Kalau begitu saya mengerti. Baiklah kalau keputusan Pak Davin seperti itu. Saya berharap sekali ada keadilan untuk asisten Bapak juga, yang sudah menyulut kemarahan dan emosi putri saya yang masih labil. Tenang saja Pak, saya tahu apa hukuman yang pas untuknya, dan Ibu Nana sendiri yang sudah mengurusnya. Untuk hari ini, saya juga membebaskannya dari tanggung jawab sebagai asisten saya sebagai bahan renungannya. Ya saya tahu Ibu Nana itu sangat tegas. Baik kalau begitu, terima kasih penjelasannya. Selamat pagi Pak Davin, selamat beraktivitas. Selamat pagi juga Pak Bachtiar, selamat beraktivitas. Aku sudah menutup teleponku, dan lihat kan? Tidak ada masalah, hanya perlu dijelaskan saja alasan kenapa aku memberikan hukuman begitu. Tidak perlu panik seperti Nana, dan sekarang aku sudah harus fokus bekerja lagi mengurus pekerjaanku. Aku berusaha mengeliminasi semua yang tidak penting dalam benakku. Meski sebenarnya aku mengkhawatirkan sesuatu, ini yang membuatku membuka lagi handphoneku dan membuka pesan yang tadi aku kirimkan sendiri ke nomor handphoneku, lalu aku bisa melihat foto yang tadi ada di handphone Kalina. Di sini pikiranku agak sedikit horor melihat bagaimana dia memeluk kakaknya sendiri saat tidur, dan pose mereka berdua. Ini membuatku jadi mengarah ke pikiran negatif. Apa mungkin dia melakukan hubungan yang hanya boleh dilakukan suami istri dengan kakaknya sendiri ya?